Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di kelas 3 ya, pelajaran 9, materi meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Allah Maha Mengetahui. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Al-Alim itu artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya, makhluknya ya, seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Apakah itu yang nampak jelas ataupun tersembunyi, semuanya tidak luput dari penglihatan Allah. Dan semuanya juga tidak luput dari pengetahuan Allah ya. Semua apa yang terjadi di alam semesta ini, Allah mengetahuinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Jadi masa lalu diketahui, masa depan pun diketahui. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-4. Nah, apa nih kata Udin nih? Ada hikmah ya dari sifat Allah yang maha mengetahui. Yang pertama bagi kita adalah untuk selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Karena apapun perbuatan kita itu pastinya akan diketahui oleh Allah. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku terpuji. Karena sekecil apapun perilaku kita, yang terpuji ataupun yang buruk, maka akan diketahui oleh Allah. Nah, yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Karena apa yang kita pikirkan pun sebetulnya Allah mengetahuinya. Yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati ya. Jadi luruskan niat kita, luruskan ucapan kita, luruskan perbuatan kita. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu ya. Ini judulnya Allah Maha Mengetahui. Nada lagunya seperti Kasih Ibu. Nah, ya, kita coba ya. Allah Al-Alim, Maha Mengetahui,
mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat sembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Allah Al-Alim, Maha mengetahui, mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat sembunyi, pastilah Allah akan mengetahui. Bisa ya, mudah ya lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang berilah tanda checklist pada kolom yang tepat. Nomor 1, aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Mengetahui. Tentunya sebagai seorang yang beriman, kita harus percaya hal tersebut ya. Maka kita checklist ya. Nomor 2, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia pastinya diketahui oleh Allah karena Allah adalah Sang Pencipta kita. Kita checklist ya. Nomor 3, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang tersembunyi. Semua perbuatan manusia, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, semuanya tidak luput dari penglihatan Allah. Maka kita checklist ya. Nomor 4, aku selalu menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Nah, pastinya kita harus senantiasa berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan yang jelek. Maka kita checklist ya. Nomor 5, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan mengawasi kita. Dan pastinya ya, Allah mengetahui, kemudian Allah pun mengawasi kita. Kita checklist ya. Nomor 6, aku percaya apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi, pasti diketahui oleh Allah. Tentu saja ya, karena Allah lah Sang Pencipta. Maka kita checklist ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu menjaga perbuatan dan perkataan kita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di kelas 3 pelajaran 9, materinya meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Allah Maha Mendengar. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, di sini Bapak Guru ini sedang mengajar ya. Nah, apa nih kata Pak Guru? Kata Pak Guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, maka jangan takut doa kita tidak dikabulkan, karena sesungguhnya Allah mendengar apa yang kita ucapkan, walaupun itu kita ucapkan secara lirih ya, secara pelan. Pastinya Allah mengetahuinya, pastinya Allah mendengarnya.
Nah, karena itu Allah disebut dengan As-Sami'. As-Sami' ya. Ya, As-Sami' ini artinya Allah Maha mendengar. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. Artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 148. Nah, Udin berbicara nih. Apa nih kata Udin? Ada hikmah dari sifat Allah Maha mengetahui bagi kita ya. Yang pertama adalah kita harus selalu berhati-hati berbicara. Ketika kita berkata jelek, berkata kasar, berkata jorok, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dan hati-hati, makhluk Allah pun manusia ya, itu tidak menyukai dengan kata-kata kasar, kata-kata jelek atau kata-kata kotor. Dan kata-kata itu bisa menyakiti orang lain, sehingga membuat diri kita itu tidak disukai orang lain kalau kita tidak hati-hati dalam berbicara. Nomor 2, selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Maka dengarkan hal-hal yang baik, maka yang akan keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang baik. Kalau kita terbiasa mendengarkan hal-hal yang buruk, maka apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang buruk. Maka biasakan diri kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nomor 3, selalu mendengarkan ayat-ayat Allah ya. Dengarkan ayat-ayat Allah, murotal Al-Quran, hadis-hadis ya, hal-hal yang baik, ucapan ustadz, ucapan guru, ucapan orang yang berilmu ya, sehingga kita menjadi lebih terarah dalam kehidupan kita. Jangan mendengarkan hal-hal yang buruk ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi berusahalah untuk menghindarkan diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik, karena itu bisa membentuk diri kita ke arah yang buruk. Maka berusaha ya bagi kita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mencocokkan ya. Nomor 1 misalkan As-Sami, ini masuknya ke Allah Maha mendengar. Nah, nomor 2 sekarang harus dihindari. Apa yang harus dihindari? Iya, betul ya, ucapan yang tidak baik. Nah, ini harus kita hindari. Oke, nomor 3, ayat-ayat Allah tentu saja harus didengarkan ya. Sip. Kemudian Allah mendengar. Allah mendengar bisikan hambanya pastinya. Oke, sip. Kemudian nomor 5 harus mendengarkan hal-hal yang baik ya. Oke, sip. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya, katakan yang baik, dengarkan yang baik juga. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 pelajaran 10, yaitu materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun submateri yang akan kita bahas adalah nikmatnya bersyukur. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, ini judulnya ya, nikmatnya bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Jadi memang kita harus berterima kasih kepada Allah. Caranya adalah dengan bersyukur ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, Udin ini bertemu dengan temannya. Kata temannya, "Lihat sepatu baruku, aku minta diberikan sama bapakku." Nah, Udin kemudian berpikir, kata Udin, "Aku harus minta sepatu baru juga nih sama bapakku." Nah, ketika di rumah, kemudian Udin berbincang dengan bapaknya ya. "Pak, tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli." Nah, kata bapaknya Udin, "Anakku, sepatu kamu itu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu buat adikmu yang mau masuk SD." Nah, Udin pun menjawab, "Baik Pak, kalau begitu tidak usah beli lagi." "Alhamdulillah, baik Nak," kata Bapak Udin. Nah, di sini Udin itu menunjukkan perilaku bersyukur ya, bersyukur atas apa yang kita miliki. Mungkin di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa memiliki sepatu yang bagus ya, yang layak. Nah, sepatu Udin kan sebetulnya masih bisa dipakai kan, cuman memang sudah tidak baru. Bisa ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, coba diperhatikan. Di sini ada orang yang sedang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi memang kita ketika mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Nah, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, kita pun harus beribadah kepada Allah, menunjukkan bahwa diri kita itu adalah seorang hamba yang taat kepada Allah. Nah, kebalikan dari bersyukur ini adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan itu memang benar-benar dari Allah. Nah, contohnya di gambar ini ya. Nah, di gambar ini Siti bersyukur. Kenapa? Karena orang lain itu ketika mencuci itu mungkin dengan tangan, tetapi Siti memiliki kelebihan ya. Di rumahnya mungkin ada mesin cuci, jadi tidak usah terlalu capek membersihkannya. Nah, kita harus mensyukuri tentang apa yang kita miliki. Tidak boleh kita kufur nikmat, karena masih banyak orang yang berada lebih kesulitan dibandingkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita mengetahui ketika kita mau bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kita mengingkari nikmat dari Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat berat bagi kita. Nah, ada beberapa hikmah dari kita memiliki rasa syukur.
Yang pertama, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, itu akan menjauhkan diri kita dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah. Kemudian yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, maka kita bisa terhindar dari sikap sombong. Dan yang ketujuh, hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Nah, di sini ada lagu ya. Kita bernyanyi dulu ya. Ini judulnya Bersyukur. Nah, nada lagunya seperti lagu bangun tidur ya. Kita coba ya. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan mengisi tabel. Berilah tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nomor 1. Dengan bersyukur hidup akan bahagia. Ya atau tidak? Tentu saja iya. Dengan bersyukur maka kita menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Kita checklist iya. Nomor 2. Makin banyak bersyukur makin banyak menerima. Nah, iya atau tidak? Tentu saja dengan semakin banyak kita bersyukur maka kita akan semakin menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita checklist iya. Nomor 3. Bersyukur dapat mencegah perbuatan sombong. Nah, tentu saja ya, dengan bersyukur maka kita bisa menghindarkan diri kita dari sikap sombong, sikap takabur, sikap merasa lebih daripada orang lain. Kita checklist iya. Nomor 4, jika tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit pasti tidak akan bersyukur dengan nikmat yang banyak. Tentu saja ya, apa yang kita miliki walaupun itu sedikit kita harus syukuri, karena sikap mental itu akan memupuk diri kita menjadi lebih baik. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah yang banyak, dengan latihan mental yang kuat, dengan terbiasa bersyukur, maka kita akan lebih mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Kita checklist ya. Nomor 5, daripada aku mengeluh, lebih baik aku bersyukur. Nah, tentu saja mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Lebih baik kita bersyukur kepada Allah. Kemudian kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka kita checklist ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal dulu. Ayo berlatih. Nomor 1, jelaskan arti bersyukur. Apa ya arti bersyukur ya? Ya, betul. Bersyukur itu artinya rasa berterima kasih kepada Allah. Nomor 2, apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat? Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita mengucapkan apa? Ya, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 3, apa kebalikan dari bersyukur?
Apa ya kebalikan dari bersyukur? Ya, betul. Kufur nikmat atau menolak nikmat dari Allah. Nomor 4, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur? Ya, betul. Akan mendapatkan azab Allah, hidupnya menjadi tidak tenang. Nomor 5, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Ya, betul. Allah akan menambah nikmat kepada kita. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, pelajaran ke-10, yaitu materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang sikap bersyukur. Nah, Bapak ingatkan dulu ya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Nah, coba diperhatikan nih. Di sini ada gambar ya, ada Pak Guru sedang mengumumkan nih. Kata Pak Guru, anak-anak, hari ini Bapak akan membagikan hasil ulangan kalian. Nah, ketika sudah dibagikan, maka Udin berkata, "Alhamdulillah, nilaiku bagus." Nah, itu adalah salah satu bentuk sikap dari rasa syukur kita kepada Allah. Sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Nah, apa nih kata Udin nih? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi lisan kita berkata ya alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Jadi kita harus berbuat yang lebih baik. Karena ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kemudian kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Maka kita dalam hidup ini harus selalu berbuat lebih baik. Nomor 3, meninggalkan perbuatan yang buruk. Nah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Jadi salah satu ciri orang yang bersyukur, salah satunya adalah dia selalu mau untuk berbuat baik kepada sesama. Nomor 5, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Nah, ketika kita bersyukur, maka ada baiknya kita juga bersedekah kepada orang lain. Memberikan sebagian dari nikmat kita kepada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Kemudian nomor 6, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka itu kita jadikan sebagai sarana bagi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Nomor 1, apa yang dilakukan orang yang bersyukur jika mendapatkan nikmat? Ya, betul, mengucapkan alhamdulillah. Nomor 2, bagaimana cara bersyukur kepada Allah?
Ada banyak ya cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama, berbuat yang lebih baik, kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat, kemudian menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.